Seorang wanita miskin dipecat, tapi 2 jam kemudian CCTV ungkap keajaiban yang bikin CEO terkejut. Tulis solawat dan dari kota mana kalian menonton di komentar. Jangan lupa subscribe. Semoga yang sudah subscribe diberi rezeki lancar dan dilindungi Allah, amin. Langit pagi itu terlihat muram, seakan menyimpan tanda bahaya yang belum terungkap. Di sebuah gang sempit di pinggiran kota, Maya menapaki jalan licin dengan langkah tergesa. Sepatu lusuhnya basah karena sisa hujan semalam. Ia memeluk erat tas kecil berisi bekal makan siang seadanya, sementara napasnya tersengal akibat terburu-buru. Setiap pagi, Maya harus menempuh perjalanan hampir 1 jam dengan berjalan kaki. Bukan karena tidak ada pilihan lain, tetapi karena gajinya sebagai petugas kebersihan hanya cukup untuk makan sehari-hari dan membeli obat bagi ibunya yang sakit. Ia terbiasa menahan lapar agar ibunya tidak kekurangan. Baginya, kebahagiaan sederhana adalah ketika sang ibu tersenyum meski dalam keadaan sulit. Saat jam di pergelangan tangannya menunjukkan pukul 7:15, Maya mempercepat langkah. Jika ia tidak segera tiba di gedung kantor, maka keterlambatan 10 menit akan menjadi bencana besar. Atasannya yang bernama Tina dikenal kejam dan tak punya belas kasihan pada karyawan kecil sepertinya. Namun takdir berkata lain. Ketika melintasi perempatan, Maya melihat seorang nenek terjatuh di pinggir jalan. Tubuh wanita tua itu gemetar, napasnya pendek, dan matanya mulai terpejam. Orang-orang hanya melirik tanpa peduli. Maya berhenti. Jantungnya berdegup kencang. Ia tahu jika berhenti untuk menolong, ia pasti terlambat. Tetapi jika ia melangkah pergi, nuraninya akan terluka. Dalam sekejap, Maya mengambil keputusan. Ia berlari ke arah nenek itu dan berlutut. Suara hujan gerimis mulai turun lagi, membasahi rambut dan seragam kerjanya. Maya menopang tubuh sang nenek, memanggil taksi, dan membawanya ke rumah sakit terdekat. Ia menggenggam tangan wanita itu dengan erat, berusaha menenangkan meski hatinya panik. Sesampainya di rumah sakit, petugas membawa nenek itu ke ruang gawat darurat. Maya berdiri di depan pintu, basah kuyup, sambil menatap jam. Detik demi detik membuat tenggorokannya terasa kering. 10 menit, 15 menit, 20 menit. Ia sadar, hidupnya akan berubah sejak saat ini. Dengan langkah berat, Maya bergegas meninggalkan rumah sakit setelah memastikan nenek itu mendapatkan pertolongan. Ia tak tahu siapa wanita tua itu. Ia hanya tahu, jika terlambat, konsekuensinya sangat berat. Namun dalam hatinya, ia percaya Allah tidak pernah tidur atas setiap kebaikan kecil. Ketika ia akhirnya tiba di depan pintu kantor, jam sudah menunjukkan pukul 8:10. Maya menunduk dalam-dalam. Ia tahu, badai akan segera datang. Di depan lobi, Tina sudah berdiri dengan tangan terlipat di dada dan sorot mata tajam seperti pisau. Hujan belum berhenti, dan hati Maya ikut menggigil. Hari itu baru dimulai. Tapi Maya tidak tahu bahwa 10 menit keterlambatan itu akan mengubah seluruh hidupnya. Maya berdiri di depan lobi dengan pakaian kerja yang masih basah. Rasa dingin merambat hingga ke tulang, namun bukan hujan yang membuat tubuhnya gemetar, melainkan tatapan tajam Tina, atasannya, yang seperti menembus dinding hati. Tina melangkah pelan mendekat. Sepatu hak tingginya memantulkan suara keras di lantai marmer, membuat detak jantung Maya semakin cepat. Karyawan lain mulai melirik dari kejauhan. Mereka tidak berani bicara, tetapi wajah mereka menunjukkan rasa iba yang tersembunyi. Maya. Suara Tina terdengar datar, tapi menusuk. Kau terlambat 10 menit. Ini bukan pertama kalinya aku mengingatkanmu tentang kedisiplinan. Maya menunduk, suaranya bergetar. Saya tadi menolong seorang nenek yang jatuh di jalan. Saya bawa ke rumah sakit. Maaf, Bu Tina. Saya tidak punya niat untuk melanggar aturan. Alis Tina terangkat dingin. Alasan. Selalu alasan. Perusahaan ini bukan tempat untuk orang yang tidak profesional. Kau pikir kebaikan bisa menyelamatkan pekerjaanmu? Beberapa karyawan yang berdiri di dekat meja resepsionis mulai menunduk. Mereka tahu Tina terkenal keras. Tapi kali ini nada suaranya lebih tajam dari biasanya. Tina menarik selembar kertas dari map merah yang dibawanya. Ini surat peringatan terakhir. Setelah ini, kau tidak akan punya kesempatan kedua.
Tangan Maya gemetar saat menerima surat itu. Hujan dari luar membuat kertas itu sedikit basah, seolah ikut merasakan beban di pundaknya. Dalam hati, Maya berusaha menahan air mata. Ia tidak menyesal menolong nenek itu, tetapi kenyataan ini tetap membuat dadanya sesak. Belum sempat ia menghela napas panjang, suara pengeras terdengar dari arah pintu depan. "Maya, tolong ke ruang HR sekarang juga." Beberapa orang spontan berbisik. Dalam perusahaan itu, panggilan mendadak ke ruang HR hanya berarti satu hal, pemecatan. Langkah Maya terasa berat seperti menyeret beban yang tak terlihat. Setiap detik menuju ruangan itu bagaikan langkah terakhirnya. Ruang HR berada di lantai 2. Koridor panjang dengan dinding putih terasa dingin dan sunyi. Begitu masuk, 2 staf HR sudah duduk rapi di balik meja kayu besar. Salah satunya menyodorkan map coklat ke arahnya. "Maya, kami telah menerima laporan keterlambatanmu. Sesuai peraturan perusahaan, kami harus mengambil keputusan tegas. Terhitung hari ini, status kerjamu resmi kami akhiri." Dunia Maya seperti berhenti sejenak. Suara hujan di luar terdengar lebih keras. Tangannya perlahan mengepal di sisi rok seragamnya. Bibirnya bergetar, tapi tak ada satu kata pun keluar. Ia ingin menjelaskan. Ia ingin bercerita tentang nenek yang ia selamatkan. Tapi ia tahu, kalimatnya tidak akan berarti apa-apa di ruangan yang kaku itu. Dalam diam, ia hanya menunduk. Staf HR itu melanjutkan, "Silakan tanda tangani surat ini, dan kamu akan menerima gaji terakhir dalam waktu 3 hari." Dengan tangan lemah, Maya menandatangani kertas pemecatan itu. Ketika keluar dari ruangan, langit semakin gelap. Hujan deras mengguyur kota. Seragamnya basah, hatinya hancur. Namun di balik kesedihan itu, entah kenapa, ada bisikan halus dalam hatinya. Allah tidak akan membiarkan kebaikan hilang begitu saja. Maya melangkah pergi meninggalkan gedung itu, tanpa tahu bahwa 2 jam kemudian, kebenaran besar akan terbuka. Hujan belum juga berhenti. Langit kelabu menggantung rendah di atas atap-atap kota, seakan ikut menyaksikan langkah Maya yang tertatih meninggalkan gedung tempatnya bekerja selama 3 tahun. Jalanan licin, angin menusuk kulit, tapi semua itu tak sebanding dengan perih di dalam dadanya. Di halte bus, Maya duduk diam dengan pakaian basah. Rambutnya menempel di pipi, dan kedua tangannya saling menggenggam erat. Tatapannya kosong. Ia tak tahu bagaimana harus memberitahu ibunya tentang kehilangan pekerjaan ini. Gaji bulan depan sudah direncanakan untuk membeli obat. Sekarang semuanya lenyap begitu saja. Waktu terus berjalan. 2 jam sejak Maya dipecat, suasana kantor perlahan berubah. Di lantai paling atas, sebuah mobil hitam berhenti di depan lobi. Dari dalam mobil keluar seorang pria muda berjas rapi. Wajahnya tegas, sorot matanya tajam, dan langkahnya mantap. Dialah Rafael, CEO perusahaan tempat Maya bekerja. Baru saja tiba dari perjalanan bisnis, Rafael menerima laporan tentang pemecatan seorang petugas kebersihan bernama Maya. Saat mendengar alasannya, alis Rafael mengerut. Terlambat 10 menit, lalu langsung dipecat, suaranya terdengar berat. "Siapa yang menyetujui keputusan ini?" Asisten pribadinya menjawab gugup, "Bu Tina, Pak." Dia bilang keputusan itu sudah sesuai peraturan. Rafael tidak langsung merespons. Ia berjalan menuju lift dengan wajah tegang. Ada sesuatu yang mengganjal dalam pikirannya. Sejak kecil, ibunya selalu mengajarkan satu hal padanya, bahwa orang baik tidak boleh diperlakukan semena-mena. Ia tak suka keputusan sepihak. Begitu sampai di ruang kerjanya, Rafael duduk di kursi hitam besar dan menyalakan layar monitor keamanan. Ia meminta staf keamanan memutar ulang rekaman CCTV pagi tadi. Gambar dari kamera di lobi muncul pertama kali. Tampak Maya datang dengan tubuh basah kuyup, lalu dimarahi Tina di depan banyak orang. Tapi Rafael tidak berhenti di situ. Ia meminta petugas keamanan memeriksa kamera jalanan di depan kantor. Beberapa menit kemudian, layar menunjukkan sesuatu yang membuat Rafael terdiam. Terlihat Maya berlari menolong seorang nenek yang pingsan di pinggir jalan. Ia menopang tubuh wanita tua itu, lalu memanggil taksi dan membawanya ke rumah sakit. Gambar itu begitu jelas. Gerakan Maya begitu tulus, tanpa ragu. Rafael mendekat ke layar, sorot matanya berubah tajam.
Ia meminta petugas memperbesar wajah nenek yang ditolong Maya. Dan saat gambar menjadi jelas, jantungnya seakan berhenti berdetak. Itu bukan nenek asing. Itu ibunya. Rafael tertegun. Tangannya perlahan mengepal di atas meja. Dalam satu kedipan mata, semua potongan peristiwa pagi itu menyatu di kepalanya. Wanita miskin yang baru saja dipecat oleh perusahaannya, telah menyelamatkan nyawa ibunya. Tubuh Rafael sedikit bergetar. Bukan karena takut, tapi karena amarah yang membakar di dalam dada. Tanpa menunggu lebih lama, ia berdiri dan melangkah cepat menuju ruang Tina. Setiap langkahnya seperti menyimpan badai yang siap meledak. Di tempat lain, Maya masih duduk di halte. Ia tidak tahu, dalam waktu sangat singkat, hidupnya akan berputar ke arah yang tidak pernah ia bayangkan. Pintu ruang kerja Tina terbuka keras. Suara gagang pintu membentur dinding, membuat semua orang di luar ruangan terkejut. Tina yang sedang duduk di balik meja kerjanya mendongak kaget. Matanya membesar saat melihat siapa yang datang. Rafael berdiri di ambang pintu dengan wajah tegang dan rahang mengeras. "Pak Rafael, saya tidak tahu Anda sudah kembali." Tina mencoba berdiri dan tersenyum kaku. Namun senyum itu lenyap saat melihat sorot mata bosnya. Sorot yang tidak main-main. Rafael berjalan perlahan ke arahnya. Suara sepatunya memantul di lantai ruangan, membentuk gema yang membuat udara terasa berat. "Aku baru saja melihat rekaman CCTV," katanya pelan, tapi setiap katanya terdengar tajam seperti pisau. "Kau tahu siapa wanita yang ditolong oleh Maya pagi ini?" Tina menelan ludah. "Wanita? Yang ditolong? Saya tidak tahu, Pak. Saya hanya menjalankan aturan." Rafael meletakkan kedua tangannya di atas meja kerja Tina. "Itu ibuku," ucapnya tegas. Kalimat itu membuat ruangan seakan membeku. Wanita yang hampir kehilangan nyawa itu adalah ibuku. Dan Maya menyelamatkannya. Tina terdiam. Napasnya tercekat. Wajahnya yang semula tenang kini pucat seperti kertas. Rafael menatapnya dalam-dalam. "Dan kau memecat penyelamat ibuku hanya karena terlambat 10 menit? Tanpa bertanya, tanpa mencari tahu kebenaran. Kau lebih mementingkan aturan daripada hati nurani." Keringat dingin mulai mengalir di pelipis Tina. "Pak, saya tidak tahu, saya benar-benar tidak tahu." Rafael berdiri tegak, bahunya kokoh, tatapannya tidak bergeming. "Dan itulah masalahnya. Kau tidak mau tahu. Kau lebih suka menghakimi daripada mendengar." Di luar ruangan, beberapa staf mulai berkumpul. Mereka tidak mendengar seluruh percakapan, tapi nada suara Rafael cukup jelas untuk membuat mereka saling berpandangan tegang. Rafael menarik napas dalam. "Mulai hari ini, kau tidak lagi menjabat sebagai atasan di sini. Bawalah barang-barangmu dan tinggalkan gedung ini sebelum siang." Tubuh Tina lemas. Lututnya hampir tak mampu menopang berat badannya. Ia tidak menyangka semua akan berbalik secepat ini. Dalam sekejap, ia kehilangan segalanya. Rafael berbalik meninggalkan ruangan tanpa sedikit pun menoleh. Setiap langkahnya mencerminkan keputusan yang tak bisa diganggu-gugat. Di dalam dadanya, bukan hanya amarah yang menyala, tapi juga rasa bersalah. Ia membayangkan wajah Maya yang kini mungkin sedang menangis dalam kesunyian. Saat lift tertutup, Rafael berbisik pelan pada dirinya sendiri. "Aku harus menemukannya." Langit di luar masih kelabu. Hujan masih turun. Tapi di balik semua itu, sebuah keajaiban mulai bergerak pelan, mengubah arah hidup seseorang. Rafael melangkah cepat melewati lobi gedung dengan jas hitamnya yang mulai basah oleh hujan. Angin dingin menerpa wajahnya, namun pikirannya terlalu gelisah untuk memedulikannya. Dalam hati, ia hanya punya satu tujuan: menemukan Maya. Ia menghampiri petugas keamanan di depan pintu. "Tunjukkan padaku arah Maya pergi setelah keluar dari kantor." Suaranya rendah, tapi tegas. Petugas keamanan yang terkejut hanya bisa mengangguk cepat dan membuka rekaman kamera luar. Dari layar kecil, Rafael melihat bayangan Maya melangkah perlahan menyusuri trotoar dengan kepala tertunduk. Tubuhnya basah kuyup, tasnya kecil, langkahnya berat. Seolah dunia telah merampas semua harapannya. "Dia ke arah halte barat," ujar petugas. Rafael langsung berlari kecil menuju mobil hitamnya yang terparkir di depan. Sopirnya hendak memayungi,
Tapi Rafael mengangkat tangan menolak. Aku yang kemudikan. Cepat masuk. Mobil melaju di tengah hujan yang semakin deras. Sementara itu, di halte tua dengan atap bocor, Maya masih duduk diam. Air hujan merembes dari atap dan menetes ke pundaknya, tapi ia tidak peduli. Pandangannya kosong menatap jalanan yang ramai. Dalam hati, ia bertanya-tanya bagaimana cara bertahan hidup mulai besok. Tidak ada uang, tidak ada pekerjaan, dan ibunya masih terbaring sakit di rumah. Sebuah bus lewat tanpa ia naiki. Kakinya terasa berat untuk bangkit. Bagian dalam dadanya terasa sesak. Napasnya berat. Namun ia menahan semua air mata agar tidak tumpah. Ia tidak ingin terlihat lemah, meski kenyataannya ia benar-benar terpuruk. Tiba-tiba suara rem mobil terdengar dari arah jalan. Sebuah mobil hitam berhenti tepat di depan halte. Pintu sopir terbuka, dan dari dalam keluar Rafael. Jasnya basah, rambutnya ikut lepek oleh hujan. Tapi sorot matanya tajam, seolah telah menemukan sesuatu yang tak boleh hilang lagi. Maya. Suaranya berat tapi jelas terdengar meski tertutup suara hujan. Maya mendongak, matanya membulat kaget. Ia tidak pernah menyangka pria itu akan mencarinya. Ia tahu siapa Rafael. Semua orang di kantor mengenalnya sebagai CEO yang tak banyak bicara, tapi sangat disegani. Rafael melangkah mendekat. Hujan membasahi wajah dan bahunya, namun ia tak peduli. Aku datang untukmu, ucapnya pelan. Maya bingung, hatinya bergetar. Pak, kenapa Anda ada di sini? Suaranya kecil, nyaris tenggelam dalam suara hujan. Rafael menatapnya dalam. Karena kebenaran akhirnya terungkap. Dan aku tidak akan membiarkan orang baik dihancurkan hanya karena ketidakadilan. Maya terdiam. Ia tidak mengerti sepenuhnya. Tapi dari nada suara Rafael, ada sesuatu yang membuat hatinya mulai goyah. Seperti secercah cahaya kecil di tengah gelap malam. Hujan semakin deras. Orang-orang mulai berlindung, tapi mereka berdua tetap berdiri di tempat itu. Dua dunia yang berbeda kini bertemu di satu titik takdir. Maya berdiri terpaku di bawah atap halte yang bocor, membiarkan hujan membasahi ujung bajunya. Rafael berdiri beberapa langkah di depannya, jas hitamnya berat oleh air, tapi sorot matanya tidak beranjak sedikitpun. Ada ketegasan, ada penyesalan, dan ada sesuatu yang membuat dada Maya ikut sesak. Suara hujan menjadi latar dari percakapan yang akan mengubah hidup mereka berdua. Rafael menarik napas dalam. Maya, wanita yang kau tolong pagi ini bukan orang asing. Maya menatapnya ragu. Wanita itu? Iya, ibuku. Suara Rafael terdengar berat dan dalam. Ibu pingsan saat hendak menuju rumah sakit. Jika saat itu kau tidak ada, aku mungkin akan kehilangan orang yang paling aku sayangi di dunia ini. Maya terdiam. Matanya membulat, mulutnya sedikit terbuka. Seluruh tubuhnya seperti tersengat kilat yang menyambar sunyi. Ingatannya melayang ke momen saat ia menopang tubuh Renta yang lemah, memanggil taksi dengan panik, dan menggenggam tangan wanita itu sepanjang perjalanan ke rumah sakit. Rafael melangkah mendekat. Kau menyelamatkan nyawa ibuku, Maya. Tapi 2 jam kemudian, kau dipecat dari perusahaan yang kupimpin. Karena kejamnya keputusan sepihak. Maya menunduk. Hujan menetes dari ujung rambutnya, bercampur dengan air mata yang tak lagi bisa ia tahan. Saya tidak ingin imbalan apapun, Pak. Saya hanya tidak tega melihatnya tergeletak di jalan. Justru itu, Rafael menatapnya dengan tatapan yang sulit dijelaskan. Ketulusan seperti itulah yang jarang dimiliki orang. Kau melakukan sesuatu yang besar tanpa mengharapkan apapun. Dan aku merasa sangat bersalah. Suara klakson kendaraan terdengar samar dari kejauhan, tapi dunia seakan menyempit di antara mereka berdua. Hanya ada hujan, suara hati, dan kenyataan pahit yang akhirnya terungkap. Rafael mengulurkan tangannya pelan. Maya, maafkan perusahaan ini. Maafkan aku yang terlambat mengetahui kebenaran. Aku ingin memperbaikinya. Bukan hanya karena kau menyelamatkan ibuku, tapi karena aku tahu, orang sepertimu pantas mendapatkan tempat yang lebih layak. Maya terpaku. Tangannya gemetar. Ia tak tahu apakah ia harus percaya atau tidak. Begitu lama hidupnya diisi ketidakadilan dan penderitaan, hingga saat ada seseorang yang tulus menawari harapan,
ia merasa bimbang antara percaya atau terluka lagi. Air mata akhirnya menetes dari sudut matanya, bercampur dengan air hujan yang membasahi wajah. Dalam hati kecilnya, ada perasaan hangat yang perlahan muncul. Seperti bara kecil yang mulai menyala di tengah gelap. Di balik tubuhnya yang basah kuyup, Rafael menatap Maya dengan kesungguhan yang tak perlu dijelaskan dengan kata-kata. Ia tahu, inilah saatnya menebus sebuah kesalahan besar. Dan bagi Maya, ini mungkin pertama kalinya dalam hidup, ada seseorang yang melihat ketulusannya. Hujan masih mengguyur deras, membuat jalanan tampak seperti sungai kecil. Air mengalir di sepanjang trotoar, menimbulkan suara gemericik yang menyatu dengan detak jantung Maya yang berdegup kencang. Di hadapannya, Rafael masih berdiri dengan jas yang kuyup, tapi sorot matanya tak pernah goyah. "Maya," ucap Rafael dengan nada dalam. "Aku tidak ingin permintaan maafku hanya berhenti di kata-kata. Aku ingin memberimu sesuatu yang lebih dari sekadar perbaikan. Aku ingin kau kembali." Maya mengerjap. "Kembali?" Suaranya lirih, nyaris tak terdengar. "Ya," jawab Rafael mantap. "Bukan sebagai petugas kebersihan, tapi sebagai asisten pribadiku." Kata-kata itu membuat Maya terbelalak. Dadanya seakan dihantam ombak besar. Ia hampir tidak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. Seorang wanita miskin, pekerja kasar, yang bahkan baru saja dipecat, kini ditawari posisi tinggi oleh pemimpin tertinggi perusahaan. "Aku melihat sendiri siapa dirimu," lanjut Rafael. "Kau tidak hanya pekerja keras. Kau berhati besar. Orang seperti itu tidak bisa dibiarkan tersingkir hanya karena aturan kaku. Aku ingin kau ada di sisiku, bekerja langsung denganku." Maya menggeleng pelan. "Pak, saya tidak punya pendidikan tinggi. Saya tidak bisa seperti orang-orang yang biasa kerja di ruangan besar. Saya cuma..." "Maya." Suaranya bergetar, penuh ketidakpercayaan diri. Rafael menatapnya dalam. "Yang kubutuhkan bukan gelar, tapi hati yang jujur dan tangguh. Semua yang lain bisa dipelajari, tapi hati seperti punyamu, tidak bisa dibuat-buat." Ucapan itu membuat Maya terdiam. Seumur hidupnya, ia jarang mendengar orang memujinya dengan cara seperti itu. Biasanya ia dipandang rendah, dianggap tak punya masa depan. Tapi kini, pria di depannya justru melihat sesuatu yang selama ini tak pernah dilihat orang lain. Rafael mengulurkan tangannya lagi. "Terimalah. Bukan sebagai balas budi, tapi karena kau pantas mendapatkannya." Butuh waktu bagi Maya untuk meyakinkan dirinya. Ia menatap tangan Rafael yang terulur. Hujan menetes dari ujung jari pria itu. Dan dalam momen itu, seolah dunia berhenti sejenak. Maya menarik napas panjang, lalu perlahan mengangkat tangannya. Jemarinya yang dingin bersentuhan dengan tangan Rafael yang hangat. Dalam sekejap, getarannya menyebar sampai ke dadanya. "Baik, Pak. Saya terima." Rafael tersenyum tipis. Untuk pertama kalinya dalam beberapa jam terakhir, hatinya merasa lega. Ia tahu, ini bukan sekadar memperbaiki kesalahan, ini awal dari sesuatu yang lebih besar. Di tengah hujan yang masih mengguyur, keduanya berdiri di halte sederhana. Namun di sana, takdir mereka baru saja berubah arah. Pagi berikutnya, matahari perlahan menembus awan kelabu sisa hujan semalam. Gedung tinggi tempat Maya dulu bekerja kini tampak berbeda di matanya. Dulu ia sering masuk lewat pintu belakang, dengan langkah tergesa dan kepala tertunduk. Tapi pagi ini, langkahnya mantap. Maya mengenakan kemeja putih bersih dan celana bahan hitam sederhana. Bukan seragam pembersih lagi. Rambutnya ia ikat rapi ke belakang. Walau sederhana, ada wibawa baru dalam cara ia berdiri. Di depan pintu masuk, seorang petugas keamanan menatapnya terkejut. Mereka mengenali wajah itu. Wajah wanita yang kemarin dipecat dengan hinaan. Maya tidak membalas tatapan mereka dengan dendam. Ia hanya mengangguk sopan dan melangkah masuk. Dalam hati, ia berbisik pelan. Allah tidak tidur. Lift berhenti di lantai paling atas. Begitu pintu terbuka, suara langkah Maya terdengar jelas di lantai koridor yang mengilap. Para karyawan yang sedang berdiri di depan meja masing-masing perlahan berhenti bekerja dan menatapnya. Suasana berubah hening. Dari arah ruang rapat besar, Rafael muncul dengan jas rapi.
Tatapannya langsung tertuju pada Maya. Di belakangnya, jajaran manajer dan beberapa karyawan tingkat atas ikut keluar. Semuanya tahu tentang peristiwa kemarin. Desas-desus tentang Maya yang menyelamatkan ibu CEO sudah menyebar ke seluruh lantai. Rafael berdiri tegak di tengah ruangan. Teman-teman, suaranya menggelegar namun tenang. Kemarin ada ketidakadilan besar yang terjadi di perusahaan ini. Seorang karyawan yang berhati mulia dipecat, bukan karena kesalahan besar, tapi karena ketidakmampuan kita melihat kebenaran. Tatapan semua orang tertuju pada Maya. Beberapa menunduk, merasa malu. Beberapa lagi menatapnya dengan hormat. Rafael melanjutkan, wanita ini menyelamatkan nyawa ibuku. Saat banyak orang hanya melihat, dia bergerak. Saat banyak orang diam, dia menolong. Dan kemarin, kita membiarkan orang seperti ini disakiti. Itu kesalahan kita semua. Suasana ruangan sunyi. Tidak ada satupun yang berani bersuara. Rafael lalu menatap Maya dengan sorot mata yang dalam. Mulai hari ini, Maya tidak lagi menjadi petugas kebersihan. Ia akan bekerja langsung bersamaku sebagai asisten pribadi CEO. Sekejap, ruangan bergemuruh dengan desahan dan bisik-bisik. Namun tak ada satupun yang berani membantah keputusan Rafael. Mereka tahu, keputusan itu bukan karena belas kasihan, melainkan penghargaan terhadap kebaikan yang nyata. Maya menunduk pelan, matanya berkaca-kaca. Ia bukan tipe orang yang pandai berbicara di depan banyak orang. Tapi saat ini, keheningan ruangan adalah bentuk penghormatan yang jauh lebih berharga dari sekadar kata-kata. Rafael melangkah mendekat, berdiri di sampingnya. Maya bukan hanya contoh bagi perusahaan ini. Dia pengingat bahwa kebaikan tidak akan pernah sia-sia. Semua mata tertuju pada Maya. Tapi kali ini bukan dengan hinaan, melainkan dengan hormat. Hari itu menjadi titik balik dalam hidup Maya. Sejak pagi hingga siang, semua orang di kantor memperhatikannya dengan cara yang berbeda. Dulu mereka melihatnya seolah ia tak ada. Kini setiap langkahnya terasa seperti langkah seseorang yang dihormati. Namun di balik sorot mata yang kagum, Maya juga melihat beberapa wajah yang tak suka. Salah satunya adalah Siska, wanita yang kemarin dengan lantang ikut menghinanya. Saat Maya lewat di depan mejanya, Siska menunduk, pura-pura sibuk. Tapi Maya berhenti sejenak, lalu tersenyum tipis. "Selamat pagi," ucap Maya dengan tenang. Siska menoleh kaku, matanya gugup. Pagi." Maya tidak menambah kata-kata. Ia hanya berjalan lagi dengan langkah ringan. Dalam hatinya, ia sudah melepaskan semua luka. Ia tidak datang untuk membalas. Ia datang untuk membuktikan bahwa yang sabar akan ditinggikan pada waktunya. Di ruang kerja CEO, Rafael menyambut Maya dengan hormat, bukan dengan nada atasan kepada bawahan, tapi dengan rasa terima kasih. "Maya," ucapnya pelan, "aku tidak bisa membayar kebaikanmu dengan jabatan. Tapi aku ingin kau tahu, aku akan selalu berdiri di pihakmu." Maya menatapnya, lalu menjawab lirih, "Saya tidak pernah menolong untuk dibalas, Pak. Saya hanya tidak ingin berpaling saat seseorang butuh bantuan." Rafael terdiam. Kata-kata itu membuatnya menghormati Maya lebih dari siapapun di kantor ini. Beberapa hari berlalu. Dalam waktu singkat, Maya belajar banyak tentang dunia kerja yang sebelumnya tak pernah ia sentuh. Jadwal rapat, laporan penting, catatan bisnis besar, semua itu kini menjadi bagian dari kesehariannya. Tapi meski sudah berada di posisi baru, Maya tidak pernah lupa menyapa petugas kebersihan di setiap pagi. Bahkan suatu siang, ia diam-diam mengantar bekal makanan untuk mereka ke ruang istirahat. "Dulu aku makan di sini," gumamnya sambil meletakkan kotak makanan. Wajah para petugas bersinar haru. Maya tahu, luka tidak perlu selalu dibalas dengan luka. Kadang, doa dan ketulusan jauh lebih kuat dari balas dendam. Di sisi lain, Siska mulai merasa kecil di hadapan Maya. Bukan karena jabatan, tapi karena hati. Ia menyaksikan sendiri bagaimana orang yang pernah ia hina kini berdiri jauh lebih tinggi tanpa kesombongan sedikitpun. Malam itu, saat Maya pulang kerja, ia menengadahkan tangan ke langit. Angin malam menyapa lembut wajahnya. "Ya Allah," bisiknya lirih, "terima kasih. Engkau membelaku dengan cara yang tak pernah aku sangka."
Hari itu kantor ramai seperti biasanya. Tapi di balik kesibukan, Rafael membawa sebuah flash disk kecil ke ruang rapat utama. Semua staf penting sudah berkumpul di sana. Di layar besar, ia menayangkan rekaman CCTV yang baru ditemukan oleh tim keamanan. Rekaman itu menampilkan detik-detik 2 jam setelah Maya dipecat beberapa waktu lalu. Semua menahan napas. Tampak dalam video itu, seorang pria tua dengan pakaian lusuh terjatuh tepat di depan gerbang kantor. Beberapa karyawan yang lewat hanya menatap, lalu berjalan begitu saja. Namun Maya, yang waktu itu sedang membawa plastik berisi barang-barangnya, berlari ke arah pria tua itu tanpa ragu. "Lihat ini baik-baik," ucap Rafael dengan suara tegas. Maya berjongkok dalam rekaman itu, memapah pria tua itu dengan kedua tangannya, lalu membuka botol air dan memberikannya minum. Ia tak tahu siapapun sedang merekamnya. Ia hanya mengikuti hatinya. Video itu terus berputar. Maya terlihat berusaha menghentikan taksi, meminjam uang, lalu membawa